Apa tuh sebetulnya nasib? Apa itu sebetulnya? Apa bisa nasib itu diramal sebelumnya? Saudara-saudara, sebetulnya nasib atau jalan hidup seseorang, kebaikan, kebahagiaan seseorang, itu sebetulnya bisa diramalkan sebelumnya. Memang bisa. Bagaimana cara meramal? Banyak cara. Cara yang paling sederhana, melihat telapak tangan, garis tangan. Garis tangan seseorang tidak pernah sama antara satu orang dengan orang yang lain. Ini ada ceritanya tentang nasib. Umur panjang, umur pendek, orang sukses, orang menderita, ada ceritanya di sini. Tentang percintaan, tentang perkawinan, tentang karir, ada ceritanya di sini. Bagi orang yang bisa membaca, saya tidak bisa. Bagi orang yang bisa membaca, karena nanti ceritanya habis ini 15 menit saya ngomong terus konsultasi tangan kan repot saya. Ya, jadi saya ngomong dulu tidak bisa. Bagi orang yang bisa membaca, telapak tangan kita ini seperti buku yang berbicara tentang Anda. Tentang masa lalu Anda bisa diketahui. Tentang masa depan Anda juga bisa diketahui. Dari mana ini dasarnya? Sebetulnya ini dasarnya seperti kalau Anda melihat di televisi ada yang namanya perakiraan cuaca. Kalau dulu sering sekali, saya sekarang rasanya jarang melihat itu ada perakiraan cuaca itu. Masih ada enggak itu siaran itu? Enggak ada ya. Kalau dulu mesti tiap habis berita jam 9, besok ada hujan di mana, panas di mana, dan lain sebagainya. Nah, cuaca itu bisa diramal. Dari mana dasarnya? Melihat saat ini curah hujannya bagaimana, kelembapannya bagaimana, anginnya bagaimana, lalu diperkirakan besok akan hujan atau akan panas atau bagaimana. Ramalan tangan itu juga sama. Sebetulnya ini melihat data hari ini. Data hari ini tangan garis umur dia pendek. Maka dikatakan nanti pada umur sekian, karena ini nanti bisa dijelaskan umur berapa dia mengalami sakit, umur berapa dia bisa lewat dari sakit, umur berapa dia diperkirakan meninggal, ini ada di sini semua. Nah, kemudian dikatakan, awas pada umur sekian nanti kamu bisa sakit dan meninggal. Karena dia membaca data hari ini. Tetapi ramalan cuaca dengan membaca data hari ini bisa betul besok berawan atau besok hujan atau besok panas. Tapi juga bisa salah. Dari mana salah? Kalau timbul badai, tsunami, misalnya dari Jepang mengarah ke Indonesia, sehingga akhirnya awan yang mestinya di kota Jogja ini berawan, kena badai itu awannya hilang. Jadinya malah di Jogja panas. Padahal mestinya berawan. Ada hal-hal tertentu yang tidak terpikirkan oleh peramal cuaca. Demikian pula ada hal-hal tertentu yang bisa mengubah jalan hidup kita. Kalau sekarang kita diramal, misalnya 10 tahun lagi kita akan meninggal. Tetapi dalam 10 tahun karena kita takut meninggal, lalu mengisi perbuatan baik dengan sebanyak-banyaknya, mungkin 10 tahun lagi kita tidak jadi meninggal. Itu seperti ada badai tsunami yang menghabiskan awan-awan penderitaan kita. Nah, dari mana sekarang dasarnya ramalan dengan tangan ini? Nasib, melihat nasib dengan tangan. Itu karena mencocokkan. Jadi begini, pengalaman nenek moyang, dia melihat, wah si A kok sukses, si B kok sukses, si C kok sukses, si D kok sukses. Coba orang sukses-sukses ke sini, kumpul. Lihat tanganmu. Apa ya yang sama? Nah, dilihat
Oh, garis ini yang sama. Nah, kemudian dia lihat orang lain. Coba lihat tanganmu. Oh, ada garis ini. Sukses kamu. Karena dia sudah lihat yang lain. Orang yang tidak sukses, si A menderita, si B menderita, si C menderita, si D menderita, kumpul. Lihat sini, tanganmu kok menderita itu kan. Orang-orang ini kok menderita, ini tanganmu bentuknya kayak apa? Oh, ada garis ini. Lalu lihat orang lain lagi. Wah, ada garis ini, menderita kamu hidupmu. Jadi ini adalah mencocokkan. Memang ada betulnya. Karena itu ramalan tangan menjadi ramalan yang cukup tua pada zaman ini. Itu kalau anak-anak, biasanya anak sekolah, SMA atau apa, sini tak ramal tanganmu. Ini. Itu sebetulnya dari situ dasarnya. Selain ramalan tangan, orang mau melihat nasib, juga bisa melihat dari bentuk muka. Pernah dengar itu? Bentuk muka seseorang itu mencerminkan, oh ini orang ini bakal susah hidupnya. Oh orang ini bakal bahagia. Lihat bentuk kupingnya, lihat bentuk hidungnya, lihat bentuk apa. Begitu. Anda pernah tahu ciri khas menteri di Indonesia? Pernah tahu? Ciri khas menteri atau pejabat di Indonesia? Itu untuk mencocokkan. Supaya nanti Anda gampang itu lihatnya. Tahu kesamaan para menteri dan pejabat di Indonesia secara fisik? Tidak ada yang tahu. Saya ajarin salah satu contoh, tapi saya tidak cerita yang lain lagi. Cuma satu ini contohnya. Hidungnya besar. Anda boleh lihat penguasa-penguasa di Indonesia hampir semua hidungnya besar. Menteri-menteri hampir semua hidungnya besar. Karena itu kalau Anda sudah lihat hidung teman Anda, wah, hidung hoki loh. Itu gampang sekali lihatnya. Kalau hidung tidak terlalu besar, tidak lama dia bisa memimpin. Gampang. Anda juga lihat bintang film tuh, cenderung hidungnya besar, hoki. Ya, jadi Anda kalau mau tahu atau mau nasibnya bagus, suntik lemak hidungnya. Besar-besar nanti. Tapi yang besar itu bermacam-macam, karena nanti besar boros juga ada. Itu nanti lihat lubangnya, lihat apa itu macam-macam. Kemudian Anda bisa lihat, ini jadi nomor 2 ya. Orang kalau mau sukses, lihat dari foto-foto itu ya, pejabat. Kuping ini kalau difoto dari depan tidak kelihatan. Kalau mau hoki, kupingnya harus dilim sama belakangnya. Makin kelihatan dari depan, makin sulit kerjanya. Anda boleh lihatlah tetangga-tetangga, ayo lihati sebelah-sebelahnya, biar tahu nanti nasibnya bagaimana. Ya, belum lagi yang lain. Itu baru hidung, kuping, nanti mata ada, jidat ada, bentuk rambut ada, bentuk bibir ada, gigi ada. Makanya kalau ada orang ngomong, wah giginya ini kok yang tengah kok benggang. Wah, nah, Anda sudah tahu semua kan? Nah, itulah. Itu nasib bisa kita lihat dari fisik. Itu sama dengan tadi garis tangan. Sama persis, yaitu nyocokan. Kenapa ya orang itu kok enggak iso duit terus coba meringis semua. Untungnya bogang. Ketahuan. Wah, langsung tembel-tembel semua. Baru bisa. Ngawas kok giginya soalnya. Nah, itu sebetulnya karena nyocokan. Jadi sebetulnya memang bisa dilihat. Itu tadi dengan tangan, bisa dengan muka, bisa dengan tanggal lahir. Tanggal lahir itu bisa dilihat. Lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, itu juga bisa dilihat. Sampai nanti tahu persis kapan matinya, itu bisa tahu. Dan itu kalau yang tepat memang betul-betul bisa. Ya, tanggal lahir, kemudian apalagi yang macam-macam kebiasaan Anda. Ya, misalnya kebiasaan nyeret kaki, umurnya pendek ya. Lalu sandal aja berat kok.
Apalagi ngadepi masalah hidup, pendek umurnya pasti. Maka jangan jalan diseret-seret. Oh, jalan jinjit-jinjit. Wah, ini jadi pencuri nih. Lah kenapa? Ya, takut diketahui kalau dia sedang melangkah. Macam-macam lah, itu ada. Orang dari kesenangan warna, dari kesenangan makanan bisa diketahui orang ini nanti dulunya itu lahir di mana. Kalau orang yang seneng indah-indah, pakaiannya rapi-rapi, kemudian perpaduan warnanya bagus, makanannya suka manis-manis. Jogja suka manis ya, makanannya manis-manis. Katanya dulu pernah lahir di surga. Jadi nampaknya orang Jogja pernah lahir di surga. Saya ikut happy juga, saya ikut orang Jogja ini. Bagian begini saya ikut orang Jogja lah. Minum teh nas gidel, panas lagi tur kental. Nah, kalau orang yang seneng kecut-kecut, kemudian suka awut-awutan, kalau pakaian asal aja, kadang baju di luar separuh, kadang di dalam separuh, pernah lahir di alam binatang. Kalau sekarang suka pedes-pedes, suka kritik, suka geger-geger, suka cekcok-cekcok, protes-protes, pernah lahir di alam asura. Iya, ada di cerita itu. Jadi sebetulnya itu juga merupakan wataan ya, atau nasib tadi toh ya. Nah, nanti itu bisa disesuaikan. Nah, saudara-saudara, sekarang berarti nasib adalah jalan hidup seseorang, suka maupun duka yang dialami seseorang, yang sebetulnya juga bisa diramalkan sebelumnya dengan berbagai instrumen yang ada di fisik kita, yang nempel diri kita. Bahkan nama itu pun juga termasuk nasib. Itu bisa untuk mengetahui namanya si A. Tadi apa namanya, Joni ya, Joko, J itu berapa, O itu berapa, K itu berapa, O berapa, di jumlah itu nanti juga bisa diketahui nasibnya. Nah, kemudian juga dari segala macam. Yang saya mau katakan sekarang, bahwa apa yang disampaikan di dalam teori ramalan nasib itu sebetulnya dia tidak mutlak. Walaupun Anda dikatakan bahagia, kalau Anda tidak berjuang, Anda tidak bisa bahagia. Dia hanya perakiraan, tidak mengubah jalan hidup Anda. Kalau Anda dikatakan menderita, tapi Anda berjuang, Anda bisa memperbaiki. Bahkan Anda tidak menderita sama sekali. Jadi dalam hal ini saya mau menekankan, nasib bisa diperbaiki. Sekarang hal yang penting adalah bagaimana memperbaiki nasib. Nah, itu ada beberapa pihak yang bikin cerita atau bikin semacam usaha. Wah, nasibmu kok jelek ya? Bagaimana kalau saya upacarai? Saya potongkan kambing 5 ekor, tapi saya motong di luar Pulau Jawa. Kamu titip duit aja. Ini bisa mengubah nasib. Ini kan Januari masuk ya, titip duit. Loh, Maret kok masih menderita? Duitmu kurang. Ternyata kamu ngasihnya ndak ikhlas. Coba diulang lagi, 5 ekor kambing lagi. Sini, saya potongkan lagi di luar pulau, mungkin kurang jauh. Coba ongkos perjalanan ke luar negeri sekarang. Motong kambing aja di luar negeri. Loh, lah kok Agustus masih menderita? Wah, memang nasibmu yang parah ini. Saya sudah doakan dengan sampai gobios. Kambingnya juga sudah ikut gobios karena takut dibelah. Ternyata memang nasibmu berat. Coba sekarang 2 kebo aja. Jadi orang sudah stres, orang sudah menderita, ditarik lagi. Dukunnya nggak pernah salah. Nah, saudara-saudara, ini kadang ada sistem seperti itu. Kadang kita yang stres karena nasib jelek, akhirnya menjadi sasaran dukun-dukun seperti itu. Anda pernah begitu kan? Pernah belum? Belum.
Kalau belum sudah jangan ngalami lagi. Tadi sudah saya ceritakan begini. Bagi yang sudah pernah itu sekolah Anda, mahal itu biayanya. Ya, bagi yang tidak ngaku saya maklum. Ya, tidak apa-apa. Maklum saya. Anda kan jadi iya ya aku biar no jadi ngono ya. Saya maklum, memaklumi hal itu, tidak apa-apa. Nah, saudara-saudara, tetapi ada juga usaha atau upacara ini yang bisa memberi manfaat. Misalnya kadang, gimana ini, usaha tahun depan, aduh usahanya susah. Kalau gitu gini, kamu sering membantu usaha orang lain. Loh, usaha sendiri aja susah, orang lain suruh bantu. Ya usahanya orang lain kan macam-macam. Misalnya apa? Usahanya orang itu tukang parkir. Kamu bantu. Jadi parkirkan mobil, kalau harus bayar 1.000 ya sudah bayar. Jangan ngomel-ngomel, aku parkir cuma sebentar kok, 1.000. Ya, ini kan parkir itu kan bukan masalah sebentar dan lama, tapi berhenti di situ ndak. Kasihlah 1.000, biar melancarkan usaha lah, biar dia lancar, biar dia happy. Pengemis di perempatan jalan, main musik, kita buka jendela. Kenapa tak kamu masih muda kok ngemis terus? Kerja dong, kamu kan masih kuat, masih gini. Ya sana kerja, tutup lagi. Lo pengemis itu tidak butuh nasihat Anda, butuh duit Anda. Kecuali Anda apa tuh masih muda gagah begitu ngemis, ayo coba kerja di tempat saya, ayo ikut mobil. Loh itu enak, itu bagus. Sekarang sudah ngomel-ngomel, tutup pintu tinggal pergi. Ya kayak tunggalnya kalau begitu. Nah, ini sering begitu. Ya mau kasih aja. Ini kan dia mau kerja, ya sudahlah, daripada ngerampok, daripada apa, kasihlah 50 rupiah atau apa. Di sini berapa tuh, 100 atau 50? Ya 100 ya, kasihlah 100, sudah. Karena dia kan kerja, usahanya kan itu. Terus kalau di Jogja, saya kan dulu orang Jogja memang. Karena sekarang sudah KTP saya juga pindah. Kalau ada orang ngemis pagi, liane ae, lainnya seisu, esok kok ngemis, stiume gitu kan ngemisnya. Siang, datang kok siang-siang loh, orang sibuk begini, ngemis, ngerepoti ya, lainnya ae. Sore mau tutup, ini mau tutup, ini ngerti nggak baru toto ngemis ngerepoti ya. Jadi kapan dong ngemisnya salah terus? Nah ini bisa kejadian ya seperti itu. Nah akhirnya bagaimana? Akhirnya kita tidak punya kesempatan berbuat baik. Padahal kalau kita ngasih 100 rupiah, yang kita ngasih itu uangnya kurang 100 rupiah, kita tidak tambah miskin. Yang dikasih uang 100 rupiah ya tidak tambah kaya. Tapi di situ terjadi kesempatan berbuat baik. Boleh juga ngomong sama si pengemis, terima kasih. Jangan kayak wong Jogja, kalau si ngemis dikasih duit menengah bisu tak? Ngomong terima atau nuwun ra iso. Nah, jangan begitu. Ubah itu gaya hidup Jogjanya itu ya. Terima kasih. Nah, pengemisnya kan kaget, loh. Kok bisa ngono? Nah, kalau kamu ndak kesini, saya ndak punya kesempatan berbuat baik. Kalau lebih mengerikan, kalau kamu ndak kesini, saya ndak punya kesempatan membuang kesialan saya. Tahun ini saya diramal sial untuk sering berbuat baik. Nah ini kamu datang tak kasih 100, ini sialku tak bagi-bagi. Wah takut pengemisnya besok datang lagi. Wes, hati-hati ngomong sama pengemis lain. Ojo ning kono. Weh, entuk sial. Takut. Ya, kan bahaya kalau udah caranya gitu. Ya, tapi ya kalau enggak ya kita ngomong terima kasih atau diem aja atau apa. Karena apa? Karena kita melancarkan usaha seseorang, maka kita juga akan panen usaha kita lancar. Karena di dalam dharma ini atau di dalam hukum alam ini, kalau kita mau menanam bunga seperti ini, tentu kita juga harus, kita akan panen bunga ini juga. Karena tanam bunga yang sama, kita akan panen bunga yang serupa.
Kalau kita mau tanam padi, kita juga akan panen padi. Kalau sekarang Anda ingin mendapatkan kesuksesan di dalam bekerja, kenapa kita tidak mulai menyukseskan orang yang kerja dengan memberi kepada pengemis tadi? Enak. Oh, saya kepingin mempunyai rumah tangga yang akur, aman, tentrem. Ciptakanlah sekarang. Kalau Anda kepingin memetik rumah tangga yang akur, aman, tentrem, Anda harus menanam akur, aman, tentrem kepada lingkungan Anda. Misalnya ada rumah tangga cekcok, Anda boleh kasih nasihat, cekcok. Itu kan dulu kamu kan ya nyari sendiri. Kenapa dicekcoki? Ya sudahlah, terimalah nasibmu. Sentuk kayak ngono ya sudah. Jangan malah ditambahi, bener kebuki ae. Bagus itu. Oh, memang orang nggak pantas kok itu kalau udah gitu, pukul aja. Ayo tak sediakan ring. Oh. Saya kira itu salah. Dan itu kadang di dalam kehidupan kita bermasyarakat itu sering. Gara-gara kata-kata kita rumah tangga bisa cekcok. Tak kasih tahu ya. Suamimu itu, waduh, kalau keluar dari rumah ternyata bawa cewek lain loh. Geger rumah tangganya. Lah kalau sudah menanam percekcokan begitu, masa mau panen rumah tangganya bahagia atau aman atau tentrem? Tidak bisa, rumah tangga kita juga bakal cekcok. Karena nanti suaminya bakal ngomong, siapa yang ngelaporkan aku pergi sama cewek? Itu koncoku. Awas tak labrak kamu. Akhirnya rumah tangga kita kan juga tidak karu-karuan. Karena itu kalau Anda ingin mendapatkan apapun juga di dalam kehidupan ini, tanam apapun juga itu kepada orang lain. Anda kepingin sehat? Pengen sehat enggak? Pengen enggak? Sebagian, berarti yang lain pengen sakit-sakitan. Ayo, pengen sehat apa enggak? Pengen sehat apa enggak? Nah, berarti semua pengen sehat. Nah, tadi kan hanya 5 orang yang ngomong, berarti yang lain kan pengen sakit-sakitan. Ternyata sekarang semua ngomong berarti pengen sehat. Apa yang sudah Anda lakukan kepada orang lain supaya Anda sehat? Sudahkah Anda menolong tetangga Anda yang sakit untuk diantar ke rumah sakit bila diperlukan? Sudahkah Anda memberi karyawan Anda Paramex? Ini kan jadi iklan. Apakah Anda sudah memberikan obat sakit kepala untuk pegawai Anda yang sakit? Sudahkah Anda memberikan obat flu kepada pegawai Anda yang sakit? Memberikan istirahat kepada pegawai Anda yang mungkin sedang masuk angin? Sudahkah Anda menyayangi pasangan hidup Anda ketika sakit lalu mengantar ke dokter? Jangan, kamu kan punya kaki, pergi ke dokter sendiri dong. Aku kan sibuk kerja. Ini kan kerja ini kan untuk bayar obatmu. Salah, pergi sendiri. Masa aku sudah kerja bayar obatmu masih ngantar kamu? Kan rugi-rugi berkali-kali. Suami istri kok ngomongnya rugi dan untung. Nah, kalau kita kepingin sehat, lakukan sesuatu demi kesehatan makhluk lain. Kalau sekarang ada binatang sakit, sudahkah Anda berusaha menolong? Atau Anda ngomong, waduh ini anjingku kok sakitnya, suntik mati ya udah. Kesuwen-kesuwen ambune juga sudah nggak enak, suntik mati. Lah kalau sekarang kita juga menimbulkan kematian bagi makhluk lain, itu juga akan tanaman itu akan kita panen juga. Jadi prinsipnya, tanam padi, tumbuh padi. Kalau Anda ingin mendapatkan mangga, tanamlah mangga. Anda ingin mendapatkan durian, tanamlah durian. Anda ingin mendapatkan kebahagiaan dalam bentuk apa? Lakukan itu kepada orang lain. Dan kalau Anda bisa melakukan itu, maka nasib Anda akan berubah. Orang Anda dikatakan nasibnya jelek, kalau Anda sering melakukan kebaikan, jeleknya misalnya apa? Sering sakit-sakitan. Oke, kalau gitu sekarang kita kadang pergi ke panti asuhan, berdana obat ke sana. Semoga dengan kesehatan yang diberikan kepada anak-anak di panti asuhan ini juga membuahkan kebahagiaan dalam bentuk kesehatan untuk diri saya maupun keluarga saya. Itu baru bisa tercapai. Kenapa? Karena kita melakukan suatu perbuatan baik terlebih dahulu. Kemudian kita ikut apa tadi? Semacam misalnya organisasi yang untuk pelestarian makhluk, satwa atau apa, ikut, bisa. Semoga dengan pelestarian ini saya pun juga bisa menjadi umurnya panjang, awet dan sebagainya. Kemudian kita lihat di televisi ada program misalnya peduli kasih. Pernah lihat belum ada program peduli kasih?
Siapa yang sudah pernah ngirim? Lah Anda tidak pernah peduli, siapa yang mau pedulikan Anda? Nah ini mulai, sekarang ada peduli kasih, coba ikut kirim. Ya kan kasihan ada orang yang wah sakit matanya sampai besar sekali, kepalanya sampai besar sekali, macam-macam. Kita bantu. Uang kita tidak banyak, tetapi kan dengan dikumpulkan dengan yang lain-lain, akhirnya bisa banyak untuk operasi orang itu. Kan bagus itu. Ya, kemudian ada orang, apalagi kita pokoknya berbuat baik terus. Karena kuncinya mengubah nasib adalah perbuatan baik. Karena itu kalau Anda yang pernah diramal nasibnya, jangan Anda ketakutan kalau itu ramalannya jelek. Kenapa? Karena Anda bisa mengubah nasib Anda itu. Bagaimana cara mengubah nasibnya? Dengan perbuatan baik. Perbuatan baik apa? Nah sekarang tergantung Anda. Anda pengen bahagia di mana? Kalau Anda pengen bahagia tanpa gosip, jangan gosipin orang. Maka Anda pasti bebas dari gosip. Anda pengen kaya raya, ya lakukan perbuatan baik. Dengan sering membantu pengemis dan lain sebagainya yang Anda mampu kerjakan, maka itu Anda juga akan menjadi kaya raya. Loh sekarang Anda pengen sehat, umur panjang, ya sering melepas makhluk. Beli ikan lele yang di pasar mestinya dipotong, sekarang beli, dilepas. Karena ini menanam kehidupan. Kalau Anda sering-sering lakukan, maka Anda pun juga akan panen kehidupan. Umur bisa menjadi panjang dan sebagainya. Banyak sekali cara berbuat baik yang mungkin nanti kita di dalam diskusi kita akan bisa bahas itu. Ya, apa yang Anda inginkan, kebaikan apa yang kita bisa lakukan untuk perubahan nasib kita.